Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, selamat datang pada pertemuan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari perjalanan masyarakat Arab pra-Islam hingga dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan Madinah. Melalui materi ini, kita tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga memahami bagaimana Islam hadir membawa perubahan besar dalam aspek akidah, sosial, budaya, dan peradaban manusia. Diharapkan pembelajaran ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi untuk meneladani perjuangan dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, sebelum membahas tentang perkembangan Islam, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, agar pembahasannya lebih relate dan mudah dipahami. Kalau mendengar istilah Arab pra-Islam atau masa jahiliyah, jangan langsung dibayangkan masyarakatnya tidak memiliki peradaban. Justru mereka sudah maju dalam perdagangan, budaya, dan sastra. Namun di sisi lain, masih terjadi penyembahan berhala, konflik antar suku, dan ketidakadilan sosial. Nah, disinilah Islam hadir membawa nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Secara geografis, Jazirah Arab didominasi padang pasir dan wilayah kering. Kondisi ini membentuk masyarakat Arab menjadi tangguh, mandiri, dan memiliki solidaritas suku yang kuat. Selain itu, letaknya yang strategis di antara Asia, Afrika, dan Eropa menjadikan Arab sebagai jalur perdagangan internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Arab hidup berdasarkan sistem suku atau kabilah. Mereka terkenal berani dan menghormati tamu, tetapi juga sering terlibat peperangan antar suku. Dari sisi ekonomi, mereka banyak berdagang, beternak, dan bertani di daerah oasis. Mekah bahkan berkembang menjadi pusat perdagangan penting, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Rekan-rekan mahasiswa, bangsa Arab juga terkenal dengan kemampuan bahasa dan sastra. Syair menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena itu, ketika Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang indah, masyarakat Arab langsung merasakan keagungan mukjizatnya. Sementara itu, kondisi perempuan pada masa pra-Islam masih cukup memprihatinkan. Sebagian perempuan diperlakukan rendah, meskipun ada juga perempuan mulia dan sukses seperti Khadijah R.A. Kehadiran Islam kemudian membawa perubahan besar dengan mengangkat derajat dan martabat perempuan. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa Islam hadir bukan untuk menghancurkan budaya Arab, tetapi memperbaiki dan menyempurnakan nilai-nilai kehidupan agar sesuai dengan ajaran tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Baik rekan-rekan mahasiswa, setelah sebelumnya kita memahami kondisi masyarakat Arab pra-Islam, sekarang kita akan membahas sosok yang membawa perubahan besar dalam sejarah dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW dan dakwah beliau di Mekah. Kalau masyarakat Arab saat itu sudah maju dalam perdagangan dan sastra, mengapa Islam tetap hadir? Karena di balik kemajuan tersebut masih terjadi penyembahan berhala, konflik antar suku, dan krisis moral. Nah, Islam hadir sebagai solusi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah tahun 570 Masehi dari keluarga Bani Hashim. Sejak kecil beliau menghadapi banyak ujian karena menjadi yatim, lalu diasuh oleh kakek dan pamannya. Namun justru dari situ Rasulullah tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, jujur, amanah, dan sangat dipercaya masyarakat hingga mendapat gelar Al-Amin. Sebelum menjadi nabi, Rasulullah bekerja sebagai pedagang. Beliau dikenal sangat jujur dan tidak pernah merugikan orang lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa Islam sejak awal sudah mengajarkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Melihat kondisi masyarakat Arab yang penuh penyimpangan moral, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyendiri di Gua Hira untuk merenung. Hingga akhirnya pada usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril dengan perintah Iqra atau bacalah. Ini menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas ilmu pengetahuan dan kesadaran berpikir. Setelah menerima wahyu, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekat.
Orang-orang pertama yang masuk Islam antara lain Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Melalui Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, banyak sahabat lain juga memeluk Islam, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Rekan-rekan mahasiswa, dakwah Rasulullah tentu tidak mudah. Kaum Quraisy menolak Islam karena merasa ajaran tauhid mengancam tradisi dan kekuasaan mereka. Rasulullah dan para sahabat mengalami hinaan, tekanan, bahkan penyiksaan. Namun menariknya, Rasulullah tidak membalas dengan kekerasan. Beliau tetap berdakwah dengan sabar, bijaksana, dan penuh keteladanan. Dari materi ini kita belajar bahwa perubahan besar tidak terjadi secara instan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban melalui akhlak, ilmu pengetahuan, kesabaran, dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Hijrah terjadi karena tekanan dan penolakan kaum Quraisy terhadap umat Islam di Mekah semakin berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengalami hinaan, boikot, hingga penyiksaan karena mempertahankan keimanan mereka. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan, mereka sempat bersembunyi di Gua Tsur untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Dari peristiwa ini kita belajar tentang kesabaran, strategi, pengorbanan, dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin disambut hangat oleh kaum Ansyar. Ini menunjukkan kuatnya nilai persaudaraan dan kepedulian sosial dalam Islam. Rekan-rekan mahasiswa, masyarakat Madinah saat itu sangat beragam, terdiri dari kaum Muhajirin, Ansyar, Yahudi, dan berbagai suku lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, dan kegiatan sosial masyarakat. Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar agar tercipta persatuan dan saling membantu. Di Madinah, Islam berkembang bukan hanya dalam bidang ibadah, tetapi juga sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan, persaudaraan, disiplin, dan akhlak mulia. Salah satu keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah membangun masyarakat yang majemuk dan penuh toleransi. Untuk menjaga persatuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun Piagam Madinah sebagai kesepakatan bersama antara umat Islam dan kelompok lainnya. Dari sini kita dapat memahami bahwa Islam mengajarkan hidup damai, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Rekan-rekan mahasiswa, ada banyak nilai penting yang bisa kita teladani dari hijrah dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, seperti semangat perjuangan, persaudaraan, toleransi, serta kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Dari materi ini kita belajar bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mengajarkan bagaimana membangun masyarakat yang damai, berakhlak, dan penuh nilai kemanusiaan. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, pada slide ini kita bisa melihat gambaran besar perjalanan peradaban Islam, mulai dari kondisi Arab pra-Islam, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, hijrah ke Madinah, hingga nilai-nilai penting yang dapat kita teladani. Kalau kita perhatikan, masyarakat Arab sebelum Islam sebenarnya sudah maju dalam perdagangan dan budaya, tetapi masih mengalami krisis moral dan sosial. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir membawa perubahan besar melalui ajaran tauhid, akhlak, dan kemanusiaan. Perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah penuh dengan ujian dan penolakan. Namun beliau tetap sabar, jujur, dan konsisten menyampaikan kebenaran. Kemudian, melalui peristiwa hijrah ke Madinah, Islam berkembang menjadi masyarakat yang lebih kuat, damai, dan berkeadaban. Rekan-rekan mahasiswa, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mengajarkan persaudaraan,
toleransi, kepemimpinan yang adil, dan bagaimana membangun masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat Indonesia yang beragam. Tidak terasa perjalanan kita hari ini sudah sampai di penghujung pembelajaran. Semoga materi tentang perjalanan peradaban Islam dan perjuangan Nabi Muhammad SAW bisa menambah wawasan, memperkuat semangat belajar, dan tentunya menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak, dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, tetap semangat belajar, terus berkembang, dan jangan pernah lelah mencari ilmu. Karena setiap langkah belajar adalah bagian dari perjuangan kita menuju masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.